Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Masyarul muslimin wal muslimat jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita terus senantiasa bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin, kemudian meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah, kemudian menjauhkan diri kita dari semua yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Dan selawat beriring salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa alim ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga selawat beriring salammu, tambahan berkah dan nikmatmu, semoga senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasihmu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari yang berbarokah ini kita bisa duduk, kita bisa menuntut ilmu, kita bisa melanjutkan pelajaran dan kajian kita. Maka ini di antara nikmat yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluh, dan ini di antara jalan untuk menuju surga Allah Rabbul Alamin. Maka tidak ada jalan yang paling cepat menuju surga Allah kecuali nuntut ilmu jemaah. Dapat ilmu, kemudian dia amalkan, kemudian dia perbaiki semua amalan-amalan solehnya dengan ilmu yang dia tuntut, maka tidak ada lain keberkahan, kemudahan yang Allah Ta'ala berikan. Nah, kitab yang dituliskan oleh Syekh Abdul Azim bin Badawi Al-Khalafi hafizahullah Ta'ala, yaitu kitab Al-Wajiz Fikih Sunnah wa Kitabi Al-Aziz. Dan sekarang pada pertemuan ini kita akan melanjutkan masih kitab Taharah, atau di akhir dari pembahasan tentang taharah di sini adalah ahkamul haidi wan nifas, hukum masalah haid atau seputar haid dan nifas. Dan seorang laki-laki harus paham dengan ini jemaah, sehingga ketika dia memiliki anak, ketika dia memiliki istri, dia bisa sampaikan hal ini, walaupun mungkin kita seorang laki-laki tidak haid dan kita tidak nifas. Dan banyak yang akan berkaitan hukum-hukumnya jemaah, berkaitan dengan hukum salat, berkaitan tidak bolehnya kita melakukan hubungan badan dengan istri kita yang lagi haid, kemudian ada konsekuensinya dan seterusnya, dan kita perlu memahami hal tersebut. Maka beliau mengatakan yang pertama adalah al-haidu, yaitu darah haid. Wa huwa damul ma'rufu 'inda nisa. Dia adalah darah yang sudah dikenal oleh perempuan. Wala hadda fi syar'i li aqallihi wa aksarihi. Tidak ada di dalam syariat minimalnya, kemudian tidak ada maksimalnya, enggak ada. Cuman yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, darah haid itu dianggap dia darah haid kalau 1 hari atau 24 jam. Maksudnya di sini aqall ini berapa harinya itu enggak ada, atau 2 harinya itu enggak ada. Silakan kapan dia keluar haidnya, maka dia anggap haid tersebut. Dan ini yang disebutkan oleh Imam Syafi'i, maka kolilnya sedikitnya itu dikatakan adalah 24 jam atau 1 hari. Adapun kalau ada orang haid cuman sebentar keluar, setelahnya enggak keluar, maka dia tidak dianggap darah haid kata beliau, dan dia dianggap darah istihadah. Maka kapan darah itu keluar?
maka dia cuci. Kalau memang nanti keluarnya sampai duhur misalnya lewat, kemudian masuk waktu asar, kemudian asar terputus, ya sudah, berarti duhur dia nggak kena. Kemudian ini ada sebagian mengatakan ya duhur nggak kena, asar yang dia dapatkan. Tapi kalau Imam Syafi'i tidak, beliau mengatakan itu tidak dianggap haid dia, karena harus 24 jam. Kemudian tidak ada juga batasan maksimal dari darah haid tersebut. Wa innama yurja'u fihi ilal 'adah, dikembalikan kepada adat kebiasaan perempuan tersebut. Dan disebutkan oleh para ulama, sesuatu itu akan menjadi adat kalau dia terulang sebanyak 3 kali. Ini disebutkan oleh para ulama. Sesuatu itu akan dikatakan dia adalah adat kebiasaan kalau dia terulang 3 kali. Bulan ini keluar dia 7 hari. Bulan depan keluar 7 hari. Bulan berikutnya keluar 7 hari. Maka kalau sudah 3 kali berturut-turut seperti itu jumlah yang keluar, maka dia sudah dianggap adat kebiasaannya. Kemudian yang kedua adalah an-nifas, yaitu darah nifas. Wa huwa damul khariju bisababil wiladah. Darah yang keluar karena sebab kelahiran. Wa aksaru arba'una yauman, dan maksimal waktunya adalah 40 hari kata beliau. Sebagaimana disebutkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau mengatakan, kanatin nufasa'u, dahulu wanita-wanita yang nifas fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tajlisu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam arba'ina yauman, mereka berdiam diri, mereka tidak melaksanakan sholat, mereka tidak berpuasa selama 40 hari. Kemudian yang perlu dipahami di sini masalah nifas. Wa mata ra'atit tuhra qabla arba'ina igtasalat wa tahura. Maka kapan saja orang yang nifas itu keluar darahnya, kemudian ternyata baru 30 hari darahnya nggak ada keluar sama sekali, maka silahkan dia mandi dan dia bersuci. Wa in istamarra biha adamu ba'da arba'ina igtasalat litamamil arba'ina wa tahura. Tapi kalau ternyata sudah 40 hari, kemudian lebih masuk ke 41 hari, maka yang 1 hari ini sudah dianggap dia darah istihadah. Dianggap dia darah istihadah, maka tetap dia mandi. Kemudian setiap kali dia hendak sholat, maka dia harus berwudu. Kemudian ma yahrumu lil haidi wan nifas. Apa saja sih yang diharamkan untuk orang yang haid dan untuk orang yang nifas? Maka beliau mengatakan, yahrumu 'alal haidi wan nufasa'i ma yahrumu 'alal muhdis. Maka disebutkan diharamkan bagi orang yang haid, diharamkan bagi orang yang nifas, ini semua yang diharamkan dilakukan oleh orang yang berhadas. Semua yang dilakukan oleh orang berhadas yang dilarang. Berarti di sana masuk apa? Sholat. Berarti kan sholat ini nggak boleh dia kerjakan karena dia berhadas. Adapun kalau dia tidak berhadas, maka boleh dia mengerjakan sholat. Dan haid ini dianggap orang yang berhadas. Wa tazidu alaihi fit tahrim, kemudian dia ditambah lagi ada keharaman yang ternyata harus dihindari oleh orang-orang yang haid tersebut. Apa itu? As-saumu. Maka puasa ini tidak boleh dikerjakan oleh orang haid. Dan ini adalah tambahan. Kita sebutkan tadi orang haid dan orang nifas ini, yang diharamkan baginya adalah semua yang diharamkan bagi orang yang berhadas. Kemudian ditambah lagi, nggak boleh dikerjakan, yaitu berpuasa. Nggak boleh dikerjakan berpuasa. Karena dia adalah haid. Tapi kalau antum berhadas kemudian antum berpuasa boleh. Orang berhadas kemudian berpuasa boleh? Boleh. Nggak jadi masalah. Karena kita kan sering puasa kadang nggak ada wudu, kita nggak kadang buang air besar dan seterusnya, maka nggak jadi masalah. Ini kekhususan bagi orang yang haid dan nifas, maka nggak boleh dia berpuasa. Waqtadihi idza tahura, kemudian diganti kalau dia sudah suci. Disebutkan dari Mu'adzah, qalat, dia mengatakan, sa'altu Aisyah radhiyallahu taala anha faqultu
Aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian aku mengatakan, "Ma balul haidi?" Apa yang dilakukan atau kenapa kok wanita yang haid tersebut taqdis sauma wala taqdis salata? Dia mengkodok puasa tapi enggak mengkodok salat. Kenapa dia ini perempuan tersebut? Maka disebutkan oleh Aisyah, qalat kana yusibuna dzalika ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kami ditimpa dengan kondisi tersebut. Kami haid pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nu'maru bi qada'i shaumi wa la nu'maru bi qada'i shalat. Kami diperintahkan untuk mengkodok puasa tapi salat tidak. Nah, secara akal-akalan kok nggak masuk akal ini. Kenapa kok puasa yang sekali sebulan diperintahkan untuk diganti salat yang diwajibkan tiap hari 5 kali sehari, kenapa tidak diganti? Ya seperti itulah syariat, kadang-kadang nggak nyambung dengan kepala kita. Tapi ya itulah yang dijawab oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya dahulu kami di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam haid. Dan yang diperintahkan oleh Nabi SAW adalah mengganti puasa tapi sholat tidak perlu diganti. Ini yang pertama yang diharamkan, selain dari sesuatu yang dia kalau berhadas tidak boleh dikerjakan. Kemudian yang ditambah yaitu puasa. Kemudian yang kedua adalah al-wat'u fi farji, yaitu perubahan badan di kemaluan istrinya. Maka ini nggak boleh. Kemaluan istrinya nggak boleh. Nah, berjima ini nggak boleh. Adapun yang lainnya maka silakan. Jadi disebutkan oleh Allah Jalla Jalaluhu, yas'alunaka 'anil mahid. Engkau ditanya tentang wanita yang haid. Qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka katakanlah dia adalah kotoran dan hendaknya kalian menjauhi perempuan ketika dia lagi haid. Tapi menjauhi ini maksudnya tidak melakukan hubungan badan. Sampai ada orang kayaknya sampai zaman sekarang ini ada meyakini ayat ini cuma. Mereka meyakini bahwasanya, dan ini diantara keyakinan orang-orang Quraisy zaman dahulu. Ketika ada istrinya terkena dengan haid atau dia lagi haid, nggak boleh bergabung dengan keluarganya. Akhirnya dia harus dibuatkan ada gubuk khusus untuk dia berdiam diri di sana selama dia haid. Dan Anda pernah lihat di suku apa itu ada cuma di Indonesia ada itu. Ketika dia haid anaknya ini atau istrinya, dia harus berpisah dengan keluarganya. Tak boleh bertemu karena mereka menganggap dia adalah najis. Maka kita katakan al-muslimuna la yanjus. Seorang muslim itu tidak najis. Yang najis itu adalah darahnya. Kalau antum pegang darahnya, antum main-mainin darahnya, mau itu yang dilarang. Adapun tubuhnya maka tidak dikatakan najis. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca Al-Quran sambil bersandar kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan Aisyah dalam kondisi haid. Aisyah dalam kondisi haid. Begitu juga ketika Nabi SAW itikaf, beliau mengeluarkan kepalanya disisir oleh Aisyah. Aisyah dalam kondisi haid juga. Maka kita katakan perempuan yang haid itu tidak najis. Yang najis itu adalah darahnya. Yang najis itu adalah darahnya. Ini perlu kita sampaikan kepada orang-orang supaya mereka paham dengan hal tersebut. Wala taqrabuhunna hatta yathurna, dan jangan kalian mendekatinya sampai dia bersuci. Ini juga dalil kalau sepintas antum mengatakan la taqrabuhunna, berarti jangan deketin dia sampai dia bersuci. Berarti kalau dia belum bersuci nggak boleh kita deketin. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah berhubungan badan. Fa idza tatahhanna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Tapi kalau dia sudah suci, silakan kalian mendatanginya dari mana saja yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wali kaulihi isna'u kulla syai'in illa nikah. Maka silakan kalian melakukan segala sesuatu kecuali tidak boleh nikah. Dan nikah disebutkan adalah al-jima. Itu yang disebutkan oleh para ulama dan disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Beliau hafizahullah ta'ala mengatakan hukmu man ataha idot. Apa sih konsekuensi orang yang mendatangi istrinya dalam keadaan haid? Kadang-kadang ada seorang laki-laki atau suami dia gak tahan cuma. Lihat dia harus nganggur 7 hari. Dan ini diantara syariat ya, minta maaf kepada kaum muslimat. Diantara syariat bolehnya laki-laki itu nikah lebih daripada 1. Diantaranya apa? Ketika kita berhalangan 7 hari atau mungkin kita nifas selama 40 hari, kita nggak tahu suami kita ini tahan nunggu atau enggak.
Tahan nunggu apa enggak? Maka dia dibolehkan nanti di antara syariat poligami itu di antara hikmahnya. Dia bisa mengeluarkan syahwatnya di tempat yang dihalalkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Atau disebutkan oleh para ulama kalau memang dia nggak boleh nikah lagi, maka silakan nanti akan disebutkan pembahasannya adalah tentang masalah istimna, dikeluarkan dan harus dikeluarkan oleh istri, tidak boleh dikeluarkan oleh dia. Yang nggak boleh itu adalah melakukan hubungan badan, itu nggak boleh. Tapi dia dikeluarkan kemudian dia berjumpa dengan istri, maka itu boleh. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Nah, kemudian bagaimana sekarang kalau ternyata kebablasan, istrinya lagi haid, apalagi dia membawa dalil, misalnya kadang-kadang suami ini ada dalil dipakai untuk merendahkan istrinya. Semakin pintar di agama mengatakan engkau harus taat sama suami. Suami itu adalah surga dan nerakamu. Padahal itu ada sesuatu nggak boleh. Akhirnya ngalah pula istri dengan hal tersebut. Kita katakan selama itu adalah perbuatan haram, istri itu nggak boleh taat sama suami. Apapun yang diperintahkan oleh suaminya, dan itu bukan durhaka kaum muslim. Ketika suami kita memerintahkan sesuatu yang haram kemudian kita tolak, itu bukan durhaka. Walaupun dia mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Unduri aina anti, fa innahu jannatuki aw naruki." Lihatlah wahai kaum muslimat, suamimu itu surga atau neraka, dan engkau harus isma' wa ati, katanya. Engkau harus taat, engkau harus dengar. Akhirnya dia memerintahkan perbuatan yang haram. Kita katakan nggak boleh, dan itu bukan durhaka. Karena nggak boleh kita mendurhakai Allah gara-gara taat kepada orang yang dekat dengan kita. Bahkan sekelas orang tua kita saja, itu kita tidak perlu mentaati dia ketika dia memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan maksiat. Kemudian beliau mengatakan di sini Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah taala dalam kitab, yaitu menjelaskan hadis dari Sahih Imam Muslim. Beliau mengatakan lawi taqada muslimun hilla jima'il haid. Kalau ada seorang muslim, dia meyakini bahwasanya halal untuk melakukan hubungan badan dengan wanita haid fi farjiha, yaitu di kemaluannya. Sara kafiran murtaddan, maka dia kafir dan dia keluar dari agama Islam. Walau fa'alahu insanun ghairu mu'taqidin hilna. Tapi sekarang bagaimana kalau ada laki-laki ini dia dia mengatakan enggak halal, ini haram hukumnya. Tapi dia nggak tahan, nggak tahan dia, kemudian dia lakukan hal tersebut. Imma kana nasiyan, atau mungkin karena dia lupa, atau mungkin jahilan biwujudil haid, atau dia nggak tahu istrinya lagi haid. Istrinya diam-diam saja. Akhirnya malah dia melakukan hubungan badan, ternyata dia mendatangi istrinya adalah lagi haid. Au jahilan bitahrimihi, dan dia nggak tahu kalau itu haram. Dia cuma tahu darah haid ini najis, itu aja. Cuman dia nggak tahu kalau ternyata berhubungan badan dengan istri itu adalah haram. Atau mungkin dia mukrohan, dipaksa. Ada dipaksa, mungkin sama siapa, Pak Polisi, engkau kalau tidak melakukan hubungan badan dengan istrimu, saya tembak kau. Nah, sedangkan istrinya lagi haid, akhirnya dia lakukan. Ini namanya mukrohan. Fala isma alaihi, maka tidak ada dosa baginya. Karena dia kan tidak meyakini bahwasanya itu adalah halal. Kemudian dia juga mungkin lupa, dia juga mungkin jahil dengan hal tersebut. Tetapi disebutkan nanti kalau dia dalam keadaan sengaja, dia harus bayar kafarah. Adapun karena dia lupa, dia jahil, dia nggak tahu istrinya haid, kemudian dia nggak tahu hukumnya, maka dia tidak ada dosa dan dia tidak ada kafarah. Wa in wati'aha 'amidan 'aliman bihaidi wa tahrim. Tapi kalau dia tahu bahwasanya ketika dia melakukan hubungan dia sengaja, dia tahu istrinya haid, kemudian dia tahu hukumnya adalah haram, mukhtaran faqad irtakaba maksiatan kabiratan. Dia tahu hukumnya, maka dia telah melakukan perbuatan yang sangat besar. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan annaha kabirah, dia di antara dosa-dosa yang sangat besar. Wa tajibu alaihi at-taubah, wajib baginya untuk bertaubat dan wajib baginya untuk membayar kafarah. Dan tentang membayar kafarah ini disebutkan oleh para ulama, yang rajih adalah dia tetap wajib membayar kafarah. Sebagian ada mengatakan tidak wajib bayar kafarah, cukup taubat saja. Tapi yang lainnya, dan ini adalah pendapat yang kuat dan yang rajih, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW, dia tetap membayar kafarah. Sebagaimana disebutkan dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan fil ladzi ya'ti imra'atahu wa hiya haidun,
yaitu tentang laki-laki yang dia mendatangi istrinya sedangkan istrinya dalam keadaan haid, ya tasaddaqu bidinarin aw nisfi dinar, maka dia bayar kafarah itu 1 dinar atau setengah dinar. Kemudian disebutkan oleh beliau di sini, dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz bin Badawi Al-Khalafi dan membawakan perkataan dari Ibnu Abbas secara marfu. Beliau membedakan yang bayar 1 dinar ini beda kondisinya dengan yang bayar setengah dinar. Maka beliau mengatakan in asabaha fi fawri dam tasaddaqa bi dinarin. Kalau dia melakukan hubungan badan dengan istrinya ketika darahnya itu lagi deres-deresnya, ketika darahnya lagi banyak keluar, maka dia bersedekah atau membayar kafarah 1 dinar. Tapi kalau di akhir-akhir yang nggak keluar banyak, maka dia bayar setengah dinar. Ya tinggal antum hitung aja. 1 dinar itu berapa gram? Mungkin anggaplah 4 gram sekian, atau mungkin 5 gram lah. 5 gram. Kemudian antum hitung uang 1 gram itu berapa harganya. Kalau dia 2 juta, berarti yang antum bayar adalah 10 juta. Berarti kalau antum nekat macam-macam, ya konsekuensinya harus bayar 10 juta. Cuman sebentar doang, cuma sebentar antum bayar 10 juta. Kemudian kalau dia di akhir-akhir dari haidnya, maka setengah dari dinar tersebut. Tinggal kita tanya kaum muslimah, biasanya kalau darah itu deres-deresnya dari tanggal berapa, tanggal berapa? Anda tanya sama santri-santriwati, biasanya kalau darah, karena pembahasannya yang masuk juga. Bagaimana kalau biasanya anti kalau haid itu yang deres-deresnya kapan? Oh, deres-deresnya Ustaz, biasanya tanggal 1 hari pertama sampai hari keempat Ustaz. Hari pertama sampai hari keempat. Kalau keempat, kalau kelima, keenam, ketujuh itu biasanya sudah sedikit-sedikit saja. Berarti kalau antum ngambil patokan, berarti kalau antum melakukan hubungan badan di hari pertama, kedua, ketiga, keempat, maka bayar 1 dinar. Kalau kelima, 6, 7, maka antum bayar setengah dinar. Ini konsekuensinya. Nah, kemudian yang berikutnya kita masuk ke tentang masalah darah istihadah. Maka beliau mengatakan hiya damun yakhruju fi ghairi awqatil haid wan nifas. Darah istihadah ini adalah darah yang keluar tidak pada waktu haid dan tidak pada waktu nifas. Karena kalau pada waktu haid berarti dia haid. Tapi kalau dia di waktu nifas berarti dia nifas. Dia keluarnya ini tidak di 2 waktu tersebut. Tiba-tiba ada darah keluar, maka kita katakan dia adalah darah istihadah. Al-muttasilan dia, atau mungkin kadang juga nyambung dengan haid itu. Dia biasanya haid 7 hari, kemudian ternyata di 8 hari keluar. 8 hari keluar, kemudian dia lihat ternyata memang bukan darah istihadah. Dia memang bukan darah istihadah. Fa in kana al-aula fawadihun wa in kana sani. Adapun yang pertama maka sudah jelas. Adapun yang kedua dia harus nyambung, maka ini harus dipahami beberapa hal. Fa in kanatil mar'atu mu'tadatan famazada ala adati fa huwa al-istihadah. Maka barang siapa di antara kalian, dia adalah perempuan yang biasa, haidnya itu 7 hari. Ini sudah ada kebiasaannya. Maka kalau di hari ke-8 keluar, maka hari ke-8 itu dianggap istihadah oleh Nabi SAW. Li Ummi Habibah, sebagaimana Ummu Habibah mengatakan, unkusi qadra ma kanat tahbisuki haidatuki summa tasili wa sholli. Maka berdiamlah engkau sekedar waktu yang haid itu mencegah engkau. Ini ada kebiasaannya, di haid 7 hari ya sudah. Kemudian setelahnya mandilah, kemudian engkau sholat. Ini hukum asalnya. Orang yang dia haidnya 7 hari, tiba-tiba keluar 8 hari, maka yang hari 8 itu dikatakan darah istihadah. Hukum asalnya. Fa in kana mumayyizatan baina damaini fal haidu huwa aswadul ma'ruf. Tapi kalau dia adalah perempuan yang bisa membedakan antara darah haid dan darah istihadah, dan darah haid itu adalah darah yang hitam yang sudah diketahui. Wa ghairuhu istihadah, maka selainnya kalau darahnya enggak hitam, darahnya itu cerah, darahnya itu merah, maka dia adalah istihadah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan li Fatimah binti Abi Hubais, idza kana damul haidu fa innahu aswadun ma'ruf. Maka kalau dia adalah darah haid, dia adalah darah yang hitam yang sudah diketahui. Wa fa'am kisi anis solati. Maka tahan dirimu dari mengerjakan sholat. Tahan dirimu dari mengerjakan sholat.
Fa idza kana al-akharu fatawaddu'i fa innama huwa irkun. Adapun kalau yang keluar selain dari darah haid tersebut, maka dia adalah darah kotor. Ini yang perlu dipahami di sini. Perempuan itu kondisinya ada dua, jemaah. Kita katakan tadi kebiasaan perempuan itu kan 7 hari. Kebiasaannya sudah, ini hukum asalnya 7 hari. Kemudian kalau keluar di hari yang ke-8, maka hari ke-8 itu dikatakan istihadah. Dikatakan istihadah. Sekarang kondisi perempuan itu ada dua. Ada yang dia bisa membedakan antara darah haid dan darah istihadah. Yang kedua, ada yang dia tidak bisa membedakan darah istihadah dengan darah haid. Maka kalau dia perempuan yang bisa membedakan darah haid dan darah istihadah, walaupun lebih daripada 7 hari, keluar di 8 hari, dia yakin itu adalah darah haid, maka nggak boleh dia sholat. Walaupun ada kebiasaannya 7 hari. Tapi dia bisa membedakan antara dua darah tersebut. Paham ini jemaah? Kemudian disebutkan oleh para ulama, gimana sih cara membedakan darah haid dengan darah istihadah ini? Yang pertama disebutkan darah haid itu warnanya hitam. Darah haid itu warnanya hitam. Sedangkan darah istihadah itu dia warnanya kemerahan seperti darah biasa. Ini perbedaan pertama. Yang kedua, darah haid itu memiliki bau khas. Ada yang mengatakan baunya busuk, ada yang mengatakan baunya tidak sedap dicium. Adapun kalau dia darah istihadah itu baunya amis kayak seperti darah biasa. Karena dia adalah darah asli, darah biasa itu mungkin karena ada hentakan atau ada yang berdarah di bagian rahimnya kemudian keluar. Maka dia baunya itu sama seperti darah biasa. Kemudian yang ketiga, darah haid itu dia kental. Dia kental. Sedangkan darah istihadah itu tidak. Darah istihadah tidak, dia encer saja. Yang ketiga dia kental, kemudian darah istihadah encer. Kemudian yang terakhir darah haid itu tidak mudah mengeras atau membeku. Itu biasanya perempuan-perempuan nanti ya bisa tinggal antum praktik saja gimana. Apa itu? Kalau ada istri antum haid jangan dibuang dulu pembalutnya, tinggal antum ambil. Ana mau teliti apa yang kita dapatkan dari pengajian. Apakah benar hal tersebut? Dan ditanya nanti ibu-ibu, darah haid itu dia susah untuk mengeras. Dia kayak jeli terus jemaah. Kayak jeli terus. Adapun kalau darah istihadah sama kayak darah biasa. Antum biarkan beberapa saat langsung kering dia jemaah. Langsung kering. Dan ini perbedaan antara darah haid dan darah istihadah. Dan perempuan itu biasanya yang lebih paham. Silakan ya bisa untuk ziyadatul ilm, bukan kita main jorok-jorok di sini jemaah. Antum ada pembalut istri antum ambil, kemudian antum teliti. Oh katanya darah haid itu kehitaman. Iya, kehitaman. Kalau darah biasa ya jangan antum lukain tangan antum juga. Biasa kan antum udah paham darah biasa. Kemudian cium baunya. Oh baunya seperti ini khasnya. Kalau darah biasa biasanya antum udah sering cium. Kita luka apa biasanya kita cium, kita lihat baunya. Kemudian kalau dia darah haid itu dia mengental dia. Kayak jeli itu dan dia. Kayak jeli itu. Adapun kalau dia darah istihadah enggak. Dia kayak darah biasa yang mengalir. Kemudian biasanya kalau antum taruh beberapa saat, mungkin antum kasihkan 5 menit atau 10 menit misalnya, antara darah haid sama darah istihadah itu akan kering dia. Akan kering. Dan disebutkan oleh para ulama itu akan membeku dia. Sedangkan darah haid tidak. Dia senantiasa dalam kondisinya kayak seperti jeli. Kayak seperti jeli. Maka silakan nanti dipraktikkan kalau ada istri antumnya untuk ziyadatul ilmi saja. Tapi kalau antum sudah percaya ya sudah, nggak perlu di otak-atik atau dimain-mainkan. Dan ada dulu pernah waktu belajar, karena kan kita sebelum menikah kita disampaikan pembahasan ini, maka setelah nikah kita penasaran bagaimana sih benar nggak ini, maka ya itulah yang terjadi jemaah. Tunggu istri haid, kemudian ketika haid kita ambil tuh pembalutnya, kemudian antum coba baunya, kemudian lihat warnanya, dan ini ziyadatul ilmi jemaah. Untuk menambah keyakinan kita ketika melakukan suatu amalan. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau dia adalah perempuan, fa in balagot mustahadatan wa la yastati'u tamyiz. Kondisi yang kedua adalah perempuan yang dia nggak bisa membedakan antara darah haid sama darah istihadah. Dia nggak bisa, maka dikembalikan kepada ghalibi adatin nisa, dikembalikan kepada adat kebiasaan perempuan di sana. Kalau memang 7 hari ya sudah 7 hari.
Sebagaimana disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, di Hamnata binti Jas, innama hiya rukdatun min ruqadati syaitan. Dia adalah hentakan dari hentakan syaitan. Fatahidina sittata ayyam. Maka silakan kalian haid, menahan diri kalian tidak boleh sholat selama 6 hari. Atau ada yang mengatakan sab'ati ayyam. Biasanya 6 atau 7 hari. Au sab'ata fi ilmillah, atau 7 hari di ilmu Allah tabaraka wa taala. Summa tasiri, kemudian dia mandi. Hatta idza ra'ati annaki qad tahurti wastanfaiti fasalli. Maka sampai ketika engkau sudah melihat, oh ternyata apa? Sudah bersih, kemudian juga udah kering, sudah aman, maka silahkan engkau sholat arba'an wa isrina lailatan, yaitu selama 24 hari atau 23 hari. Maksudnya kan satu bulan kan 30. Kalau dia haid 7 hari berarti dia sholat 23. Kalau dia haid 6 hari berarti sholatnya 24. Itu yang dimaksud oleh beliau di sini. Kemudian wasumi fa inna dzalika yajziki wa kadzalika faf'ali fi kulli syahrin kama ta'idun nisa'u wa kama yatahurna limiqati haidihinna wa tuhrihinna. Kemudian engkau kerjakan ya setiap bulan sebagaimana kebiasaan perempuan itu haid, kemudian perempuan itu suci. Kemudian di sini yang terakhir adalah ahkamul mustahadah, hukum yang berkaitan kepada hukum istihadah. La yahrumu 'alal mustahadati syai'un mimma yahrumu bil haidi. Maka tidak diharamkan bagi orang yang istihadah itu sebagaimana yang diharamkan bagi orang yang haid. Berarti dia tetap puasa. Berarti boleh dong dia berhubungan badan? Boleh, karena itu bukan darah najis. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya darah itu enggak najis juga. Ini menunjukkan bahwasanya darah itu enggak najis. Dan bantahan bagi orang yang mengatakan darah itu adalah najis. Kenapa? Dibolehkan antum melakukan hubungan badan walaupun darah itu keluar. Tapi ingat, ini bukan darah haid. Ini ada darah istihadah. Menunjukkan bahwasanya darah itu tidak najis. Nah, kemudian beliau juga mengatakan di sini innahu illa annahu yalzamuha alwudu li kulli salatin. Cuman yang diwajibkan baginya adalah wudu setiap kali sholat. Wudu setiap kali dia sholat. Tapi wudunya sekali ini dia cukup mengerjakan sholat wajib, kemudian dia tambah dengan sholat sunnah. Adapun setelahnya, kemudian datang waktu yang berikutnya, maka dia wajib untuk berwudu karena sudah dianggap batal. Kemudian disunnahkan baginya apa? Untuk mandi di setiap kali dia hendak sholat. Mandi itu disunahkan, bukan wajib. Yang wajib itu adalah dia bersihkan kemaluannya dari darah, kemudian dia berwudu. Kemudian ada permasalahan, Ustadz, bagaimana kalau ada orang yang haid kemudian dia bersih dari haidnya? Apa yang harus dia lakukan dari sholat? Dan ini diantara dua pendapat ulama tentang masalah sholat jemaah. Kalau ada perempuan tuh dia suci di waktu asar, apakah dia harus mengerjakan waktu zuhur? Ketika dia suci di waktu isya, apakah dia mengerjakan waktu maghrib? Maka di sini ada dua pendapat yang disebutkan oleh ustadz-ustadz kita. Pendapat yang pertama mengatakan iya, dia tetap disyariatkan. Dia tetap disyariatkan karena ada asar dari Ibnu Abbas. Kemudian dari seorang tabi'in, Ibnu Abbas mengatakan kalau dia tahurat fi waqtil asri, nam yajibu alaihi an yusalli al-dhuhra. Maka kalau dia itu suci di waktu asar, wajib baginya untuk apa? Untuk mengerjakan sholat mengerjakan sholat waktu zuhurnya. Begitu juga ada juga dari Sa'ad bin Mansur, atau disebutkan dari seorang tabi'in juga menyebutkan bahwasanya itu juga disyariatkan. Ini diantara pendapat yang mengatakan bahwasanya kalau ada orang yang dia masalah sholat jemaah, kalau ada orang yang dia bersih di waktu asar, maka dia disyariatkan untuk sholat zuhur juga. Kalau ada yang dia suci di waktu isya, maka disyariatkan dia juga untuk sholat maghrib. Maka ini dalilnya diantaranya ada asar dari siapa? Ada asar dari Ibnu Abbas. Beliau mengatakan apabila atau jikalau wanita suci idza tahurat hal haidu ba'dal asri sholat az-zuhra wal asra. Kalau dia suci di waktu asar, dia sholat zuhur dan asar.
Kalau dia bersih ba'dal isya, salat al-maghrib wal isya. Kalau dia bersih di waktu isya, maka dia salat maghrib, dan salat isya. Begitu juga ada juga Abdurrahman bin Auf juga menyebutkan hal tersebut. Dan disebutkan juga di antaranya dari imam kita, di antara syekh kita dan di antara ilmu yang kita ambil dari beliau adalah Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Beliau juga mengatakan dua solat ini adalah solat yang dia bisa digabungkan dan waktu solat darurat. Maka kalau ada orang yang dia bersih di waktu asar, zuhur juga dikerjakan kata beliau. Dan sebagian juga mengatakan ini dua solat yang boleh dijamak, zuhur asar, maghrib isya, ini yang boleh dijamak. Beliau itu disebutkan. Kemudian ada yang mengatakan tidak, dia tidak perlu mengerjakan sholat yang sebelumnya. Kenapa? Karena nggak ada kewajiban. Karena yang diwajibkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah ketika dia dapat waktu sholat, ya sudah waktu sholat itu saja. Contoh misalnya, ada perempuan ini sudah bersih dia. Sudah bersih, tapi dia belum sholat, misalnya maghrib. Belum sholat maghrib, sudah bersih di waktu maghrib. Kemudian keluar dari waktu maghrib, kemudian dia udah mandi, maka wajib baginya untuk mengerjakan sholat maghrib tersebut karena dia mendapatkan kewajiban. Dan beliau membawakan dalil yaitu tentang masalah kapan orang itu dikatakan mendapatkan waktu sholat. Kapan orang itu dikatakan mendapatkan waktu sholat? Dalilnya ada dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Man adraka minas subhi raka'atan qabla tulu'i syamsi faqad adraka subha." Barang siapa di antara kalian yang dia sholat subuh dapat satu rakaat saja. Dapat satu rakaat, tiba-tiba muncul matahari. Berarti sholat yang kedua, rakaat yang kedua adalah ketika matahari muncul. Maka dia sudah dianggap sudah dianggap mengerjakan sholat subuh itu pada waktunya. Ini yang dibawakan dalil oleh beliau. Dalil dari Abu Hurairah, kemudian ada yang lainnya dari Imam Muslim, Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan hadis yang serupa, beliau bersabda, sekali sujud sajdatan badala rakaatan summa qala wasajadatu innama hiya rakaat. Dapat sekali sujud saja itu sudah dianggap mendapatkan satu rakaat, maka dia sudah dianggap mengerjakan sholat pada waktunya. Ini dalil yang mengatakan bahwasanya tidak ada kewajiban orang mengerjakan ibadah yang dia tidak dapat waktunya. Kecuali kalau dapat waktunya maka silakan dia lanjutkan. Tapi yang selama ini Anda pegang, silakan antum bebas memilih pendapat tersebut. Yang Anda pegang yaitu pendapat yang pertama. Cuman di ustadz kita ada yang mengatakan yang sahih itu, yang kuat itu adalah pendapat yang kedua. Karena tidak ada dalil dari Nabi SAW menyebutkan hal tersebut. Cuman di sini ada perkataan dari Ibnu Abbas, kemudian Abdurrahman bin Auf juga mengatakan hal tersebut. Kemudian juga dari syekh kita yang menyampaikan hal tersebut. Ala kulli halin, di sini ada perbedaan pendapat ulama. Tapi yang selama ini yang Anda pegang, karena ada asar dari Nabi SAW adalah kalau perempuan itu dia bersih di waktu isya, maka dia disyariatkan untuk mengerjakan sholat maghrib. Kalau dia bersih di waktu asar, maka dia disyariatkan untuk mengerjakan sholat zuhur. Allah ta'ala alam sah. Tapi ingat, satu-satu kita juga berbeda pendapat dengan ini jemaah. Silakan mana yang menurut kaum muslimat merasa tenang, mana yang menurut antum menenangkan jiwa, maka kerjakan hal tersebut karena sama-sama ada dalilnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang dapat Anda sampaikan. Sisanya kita gunakan untuk tanya jawab kalau memang ada yang belum jelas. Nah, apa? Ibu-ibu? Nah, pada. Ini bukannya dulu. Nah. Wassalamualaikum. Nah. Nah. Nah, di sini ada pertanyaan tentang masalah puasa jemaah. Insyaallah nanti akan nyampe di bab puasa dan itu dibahas jemaah, lengkap dibahas. Maka disebutkan di sini kalau ada orang yang dia lagi bukan nifas ya jemaah, yang dimaksudkan di sini adalah menyusui. Karena kalau dia mengatakan nifas enggak.
Karena kan orang nifas itu kan ada orang yang dia keguguran nifas, nggak ada kekhawatiran sama dia, aman saja. Maka dia harus ganti. Di sini pembahasannya adalah orang yang hubla sama al-murdi. Orang yang hamil sama yang menyusui. Kalau dia yang hamil ini takut dengan janinnya, karena janinnya kan butuh asupan dia jemaah. Sehingga nanti janinnya akan menjadi bagus, menjadi sehat. Akhirnya ibu ini harus makan vitamin terus. Kemudian yang kedua yang menyusui. Kalau biasanya, dan kita paham ya, yang antum yang punya istri, biasanya perempuan ini akan banyak air susunya kalau dia banyak makan sayur-sayuran lah apa supaya bisa diminum oleh anaknya. Nah sekarang ketika puasa, seorang yang hamil ini takut dengan janinnya, seorang yang menyusui ini takut dengan anak yang dia susui. Apa yang harus dia lakukan? Maka para ulama menyebutkan, di antara Syekh Abdul Aziz, maka wajib baginya untuk berbuka dan dia membayar fidyah saja tanpa membayar kafarah, atau bukan membayar kafarah, tanpa mengkodok. Cuman dari imam kita, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang dia mau berpegang teguh dengan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan dia harus bayar fidyah sama harus qadha. Harus dua dikerjakan. Tapi di antara imam-imam yang lainnya mencukupkan cuma satu saja. Dia membayar fidyah saja. Dan ini yang Anda kuatkan jemaah, cukup membayar fidyah saja. Walaupun silakan kita katakan ada perbedaan para ulama di hal tersebut. Kemudian bagaimana cara bayar fidyah? Cara bayar fidyah sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan it'amu miskinan. Jikalau kalian tidak bisa berpuasa karena kalian sakit atau kalian mungkin sudah tua, dia tinggal memberikan makan kepada fakir miskin. Bahkan disebutkan kulla yaumin miskinan, yaitu setiap hari satu orang miskin. Ini cara yang pertama. Cara yang pertama apa? Ketika dia nggak berpuasa hari itu, maka silakan dia cari orang yang miskin. Mungkin tetangganya atau anak yatim dia kasih. Karena anak yatim ini tergolong miskin juga dia. Mungkin kalau yang memang miskin cuma ada yang kaya, dicari yang miskin. Hari ini dia nggak puasa, dia kasihkan makan. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah tidak berpuasa selama 1 bulan penuh. Yang beliau lakukan adalah fasona ajana fatasari. Beliau membuat satu periuk itu asarit. Asarit itu ya kayak gandum, kemudian tepung, kemudian kayak bubur. Cuman ada dagingnya, ada apanya dimasukkan di sana. Kemudian fada'a bisalasina, dipanggil sebanyak 30 orang, fa'asba'ahum. Kemudian mereka kenyang. Ini dia. Caranya boleh tiap hari satu-satu atau sekaligus nanti. Dia buat mungkin 30 porsi kemudian dikasihkan. Takarannya berapa? Yaitu sampai dia kenyang. Maksudnya kenyang ini bukan sampai nggak bisa berdiri. Ya porsi lah, satu porsi kalau orang makan sudah kenyang. Kalau di sini ya anggaplah kalau antum beli yang pas porsinya itu yang harga 15.000 lah. Atau enggak yang 16.000 pas sudah itu. Ya nasi campur, nasi padang itu udah 16.000 semua cuma. Kemudian nasi pecel kayaknya 17.000. Nah, kalau antum beli di ada warung khusus itu 17.000, tapi kalau di pinggir-pinggir biasa 15.000. Itu satu porsi. Berarti antum harus siapkan 30 porsi. Tapi ingat seukuran puasa yang dia tinggalkan. Kemudian disebutkan oleh para ulama, kalau orang yang hamil ini nggak khawatir sama janinnya. Kemudian orang yang menyusui ini nggak khawatir sama anaknya. Kemudian dia berpuasa, maka puasanya sah. Dan tidak perlu dia bayar fidyah. Nah, wallahu ta'ala alam. Mungkin ada dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. نعم تفضل. نعم السلام عليكم. Baik aja gitu. Nah, kalau dia cuma sedikit aja, nggak satu harian keluarnya, maka dia nggak dianggap darah haid. Cuma sekedar keluar bercak saja, maka tinggal dibersihkan. Itu najis yang keluar. Iya, darah haid yang keluar. Cuman dia anggap bukan darah haid, karena cuma sedikit. Karena darah haid ini dianggap dia kalau seharian. Dianggap dia kalau seharian. Tinggal keluar bercak ya sudah, dibersihkan, ditunggu dulu bersihkan. Kalau memang masih ada waktu sholat, selesai. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kapan saja dia melihat dirinya suci, udah terputus darah haid tersebut, ya sudah. Itu dikatakan adalah bukan darah haid. Beda masalahnya kalau dia sehari-hari jemaah. Sehari ini dia haid, hari berikutnya nggak haid, hari berikutnya haid. Maka di sini para ulama berbeda pendapat. Di antaranya Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i itu dia ngitung semuanya. Hari ini haid, dianggap 1 hari. Besok nggak haid, tetap dianggap 1 hari, dua hari. Kemudian haid, dianggap. Pokoknya sampai kebiasaannya 7 hari. Maka dia sudah dianggap, udah dianggap itu adalah kebiasaan. Maksudnya itu dianggap 7 hari. Walaupun sekarang haid, besok enggak, kemudian lusanya haid, kemudian berikutnya enggak. Pokoknya dia hitung adalah 7 hari. Itu yang disebutkan oleh beliau. Adapun kalau Imam Ahmad enggak. Dia dihitung itu kapan darah itu keluar. Kalau hari ini dia haid, maka nggak boleh dia sholat. Besok nggak ada keluar darahnya, maka dia tetap sholat. Kemudian lusa dia keluar sampai nanti 7 kali haid. Kemudian haidnya ini dihitung pokoknya sampai 7 kali. Nanti kalau haid ternyata setelah 7 hari, mungkin 7 kali dia haid, kemudian nggak haid lagi, kemudian haid lagi di hari ke-8, maka silakan. Kalau dia tamyiz, dia bisa tamyiz antara darah haid dan darah istihadah. Kalau dia yakin darah haid itu, maka dia jaga dirinya sholat. Tapi kalau dia nggak tahu ini darah haid atau darah istihadah, maka cukupkan dirinya pas 7 kali itu saja. Nah, kalau sekedar keluar sedikit ya sama kayak kita kena kotoran atau najis, selesai. Cuman nggak nyampe berapa menit keluar saja. Boleh kemudian tinggal ditunggu, oh ternyata nggak ada keluar, maka silakan dia mandi. Dia bersihkan dirinya, kemudian dia mengerjakan sholat. Nah, Allah Ta'ala alam bissawab. Waalaikumsalam. Nah. Nah, di sini ada masalah orang haid yang masalah menyentuh Al-Quran ya, bukan membaca Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran, para ulama bersepakat itu boleh. Membaca Al-Quran itu boleh. Yang jadi permasalahan adalah menyentuh.
Ada yang mengatakan nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah karena orang haid ini kan kayak seperti orang muhdis. Sedangkan Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ada di pembahasan awal-awal itu tentang masalah disunnahkan berwudu, diantaranya adalah membaca di zikir. Dan zikir yang paling utama itu adalah membaca Al-Quran. Ada yang mengatakan, oh nggak perlu berwudu, boleh kita berzikir. Dan berzikir itu diantara membaca Al-Quran. Kemudian silakan dia boleh menyentuh Al-Quran tersebut. Ada yang mengatakan hal tersebut. Kemudian yang berikutnya ada yang mengatakan menggunakan penghalang. Menggunakan penghalang. Kemudian yang ketiga mengatakan tidak boleh sama sekali dia menyentuh Al-Quran. Ingat mushafnya ya, menyentuh mushafnya. Ini nggak boleh dia. Karena kenapa? Disebutkan dalam ada asar dari Ibnu Abbas kalau nggak salah. Beliau mengatakan la yamassuhu illa tahir. Dia semisal dengan ayat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau antum lihat mushaf di Indonesia itu di pinggirnya ada tulisannya la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Dan itu sebenarnya khitabnya, ucapan tersebut diarahkan kepada malaikat. Maka yang di Lauhul Mahfuz itu tidak boleh dipegang kecuali orang-orang suci. Dan jelas malaikat itu nggak ada orang yang nggak ada yang najis, cuma suci semua. Cuman disebutkan dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan la yamassuhu illa thahir. Tidak boleh memegang Al-Qur'an itu kecuali yang sedang atau yang dia dalam kondisi bersuci. Maka ini yang jadi permasalahan di antara kalangan ulama kita, ada mengatakan tidak jadi masalah karena nggak ada larangan dengan hal tersebut. Kemudian yang lainnya, tapi anak lebih condong sebenarnya tidak jadi masalah. Yang penting dia menggunakan lapis. Yang penting dia menggunakan lapis supaya kita ambil tengah-tengah. Karena ada keumuman ayat, keumuman hadis bahwasanya boleh orang berzikir itu tanpa berwudu. Boleh orang berzikir tanpa berwudu. Kemudian satu melarang tidak boleh menyentuh. Maka ya kita ambil jalur tengah saja. Kalau memang dia mau baca maka silakan dia pakai lapis. Kemudian bagaimana kalau baca Al-Quran di HP? Baca Al-Quran di HP. Yang mana kalau pakai lapis ya ada sih sebenarnya yang dia sarung tangan yang bisa digunakan untuk HP itu. Tapi sekarang HP ini yang jadi permasalahan, apakah HP itu adalah mushaf? Ini permasalahannya. Dia para ulama mengatakan, di antara ustaz-ustaz kita mengatakan bukan. Dan dia tidak bisa disamakan Al-Quran mushaf asli dengan yang ada di HP. Maka silakan boleh perempuan itu mau digosok, mau diapa dia ketika haid, maka tidak jadi masalah. Itu yang dikatakan oleh di antara dari syekh kita, kemudian dari ulama kita. Allah Ta'ala mushaf. Dan Anda lebih condong ke sana karena HP itu bukan mushaf. Dan yang dilarang adalah memegang mushaf. Zatnya jemaah, zatnya. La yamassuhu illa al-mutahharun. Al-Quran jemaah, Al-Quran. Jadi ini kalau antum megang gilafnya disebutkan para ulama nggak jadi masalah. Yang lagi haid megang ininya nggak jadi masalah. Yang dilarang adalah ini mushafnya yang dilarang. Berarti kalau antum bisa kalau antum berpendapat seperti itu, otomatis kalau gilafnya ini aja sampulnya boleh dipegang, ya HP juga seperti itu karena HP itu bukan mushaf. Silakan dia baca. Nah, Allah Ta'ala bisa lele. Nah, fadal Ibu. Nah, ini yang satu ini. Masih dipikirkan. Nah. Yang belum masuk waktu sholat, tapi dia haid. Apakah nanti itu sholatnya diqadha? Yang mana itu? Belum masuk waktu, sudah masuk waktu sholat, kemudian dia haid. Apa diqadha? Sholat juga perlu diqadha. Ya namanya qadarullah, mau gimana lagi jemaah. Nah, tapi sebagian ada mengatakan qadha karena dia dapat kewajiban katanya. Dapat kewajiban. Sudah masuk waktu Isya misalnya, kemudian dia belum sholat, dia lagi ditunda, kemudian dia ternyata nantilah dekat-dekat jam-jam 10 dulu dia sholat. Dan disebutkan oleh diantara imam kita, Imam Abu Hanifah, orang itu boleh menunda sholat selama tidak keluar dari waktunya.
Ya khusus bagi yang perempuan, kemudian yang dia nggak bisa datang jemaah misalnya, boleh ditunda. Dan beliau menyebutkan karena batas sholat itu ada waktunya. Yang penting jangan sengaja dikeluarkan. Maka boleh dia tunda sebentar, kayak seperti perempuan dia lagi masak, kemudian dia nggak di awal waktu, walaupun sholat itu yang paling afdal adalah di awal waktunya, selesai aman. Tapi dia sengaja tunda, misalnya selesaikan masaknya baru sholat. Ternyata belum mengerjakan sholat, haidlah dia. Padahal kan sebenarnya dia sudah dapat kewajiban. Maka sebagian mengatakan dia qadha sholatnya, sebagian mengatakan tidak. Dan yang kuat itu, sholat itu tidak perlu diqadha. Kecuali kalau dia lupa sama dia tertidur. Itu yang ada dalilnya. Kalau ada orang yang dia ketiduran dari sholatnya atau dia lupa, maka nanti ketika dia ingat dia melakukan sholat tersebut kapanpun waktunya. Nah, dan itu yang pendapat yang kuat. Di sini ada perbedaan ulama cuma. Tapi yang kuat nggak perlu mengqadha sholat. Ya sebagaimana yang tadi disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala. Kita diperintahkan untuk mengqadha puasa, tapi tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. Nah, dan pasti kemungkinan perempuan-perempuan di zaman Nabi SAW ada yang sudah masuk waktunya, dia belum sholat. Nah, tidak mengandung kemungkinan ada yang terjadi seperti itu, tapi tidak ada riwayat mengqadha sholat. Nama Allah Ta'ala Nusa. Nah, jemaah, ini masalah antum nggak tahu jemaah. Ya nggak jadi masalah, ya namanya orang nggak tahu kan. Antum sudah yakin istri antum udah mandi, istri antum udah wangi. Antum membuat mandi lagi. Nah, memang nih suami ini membuat susah aja. Udah mandi istrinya, udah keramas istrinya, udah basah semuanya. Nah, akhirnya ini mumpung sudah bersih katanya. Udah libur 7 hari ini nggak tahan. Akhirnya dia melakukan hubungan. Ternyata darah keluar. Kemudian dicek sama istri antum darah haid. Apakah kita melakukan perbuatan dosa? Maka kita katakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha tajawwaza li an ummati khata'a wa nisyan wa mastukriu alaihi. Allah tidak menganggap dosa. Mana? Orang yang tidak sengaja. Ya kita nggak tahu cuma. Yang kita tahu dia suci. Ternyata setelah melakukan hubungan, ternyata ada darah seperti itu. Kemudian Allah tidak akan menghukum orang yang lupa. Dan Allah tidak akan menghukum orang yang dipaksa. Nah, berarti tidak jadi masalah. Selama antum yakin memang sudah berhenti. Tapi kalau antum yakin darahnya masih ada, maka jangan. Ya lumayan setengah dinar jemaah. Lumayan ya 5 juta lah gitu. Nah lumayan gara-gara ya sabar lu dulu lah sebentar dan seterusnya. Nah kalau memang nggak bisa ya tadi ada solusi yang disebutkan oleh para ulama. Ya sudah silakan antum melakukan apa saja ke istri antum, tapi jangan melakukan hubungan di kemaluannya yang keluar darahnya tersebut. Allah Ta'ala. Ada yang lain? Kalau nggak ada kita cukup. Ibu ada lagi? Ya ada. Yang lain? Nah, insya Allah nanti kita akan masuk ke kitab sholat di pertemuan yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabaraka wa ta'ala. Semoga Allah memudahkan semua urusan kita jemaah. Kemudian memberikan kita kesempatan untuk terus belajar. Sehingga kita bisa berbenah diri, memperbaiki cara beribadah kita kepada Allah. Kemudian mendapatkan keberkahan dari Allah. Dan mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.